Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Eka Karunia Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang. Di sini saya Filza Aulia Putri dengan nomor NPM akhir 067 dari kelas 6C akan membahas mengenai video pembahasan pembuktian dan juga soal mengenai teori peluang sekitar 20 contoh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Baik, kita langsung lanjut saja ke pembuktian yang pertama atau contoh yang pertama, yaitu ada untuk pembuktian distribusi seragam kontinu. Nah, di sini kita bisa misalkan X adalah suatu peubah kontinu yang hanya dapat mengambil nilai pada suatu interval terbatas. Nah, misalkan interval tersebut adalah I sama dengan alfa, beta. Untuk fungsi PDF fx dari variabel acak kontinu akan berlaku akan ada dua ketentuan yang berlaku. Yang pertama itu baik yang pertama itu ada fx harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua x-nya. Kemudian yang kedua itu ada integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, karena pada distribusi seragam senilai dalam bentuk alfa dan beta sama-sama mungkin, maka PDF harus konstan, yaitu fx sama dengan c untuk x yang merupakan anggota alfa dan juga beta. Oke, next. Sini ada pembuktian selanjutnya di mana integral dari alfa sampai dengan beta fx dx sama dengan 1 didapat hasilnya integral alfa sampai dengan b, si beta kita ubah menjadi b, kemudian fx kita ubah menjadi c, dx sama dengan 1, didapat lagi hasilnya c dari alfa sampai dengan beta sama dengan 1, didapat lagi kita uraikan kembali menjadi c beta dikurangi dengan c alfa sama dengan 1, kemudian kita uraikan kembali menjadi c buka kurung beta kurang alfa tutup kurung sama dengan min 1, dan yang terakhir didapat c itu hasilnya 1 per beta min alfa. Nah, jadi peubah X dikatakan berdistribusi seragam kontinu pada interval I sama dengan alfa, beta jika fungsi kepadatan peluangnya atau PX-nya itu sama dengan 1 per beta min alfa untuk X setiap anggota alfa dan beta, dan kemudian hasilnya 0 untuk X yang bukan merupakan anggota alfa dan juga beta. Baik, kita lanjut ke pembuktian kedua, yaitu mengenai distribusi peluang diskrit. Misalkan variabel acak diskrit X dapat mengambil N nilai yang berbeda, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn. Nah, dalam distribusi seragam diskrit, setiap nilai ini memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Karena semua hasil memiliki probabilitas yang sama dan total probabilitas dari semua kemungkinan hasilnya harus sama dengan 1, maka probabilitas setiap hasil individu adalah 1 dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasilnya. Nah, misalkan PX sama dengan XI. Nah, ini itu adalah probabilitas bahwa variabel acak X mengambil nilai XI. Jika ada N hasil yang mungkin dan masing-masing memiliki probabilitas sama, maka kita bisa tulis
PX sama dengan X1 sama dengan P, kemudian PX sama dengan X2 sama dengan P, seterusnya hingga probabilitas X sama dengan XN sama dengan P. Kemudian kita lanjut. Nah, jumlah semua probabilitas ini kan harus satu. Maka sigma N dengan nilai I sama dengan 1 untuk PX sama dengan XI sama dengan 1 harus P ditambah P sebanyak N kali yang menjumlahkan hasilnya juga sama dengan 1. Kita bisa tulis dengan N dikalikan P sama dengan 1, kita ubah menjadi P sama dengan 1 per N. Jadi, jika X adalah variabel acak diskrit yang mengambil nilai-nilai X1, X2 sampai dengan Xn dengan probabilitas sama, maka didapat Fx-nya itu adalah Px sama dengan X sama dengan 1 per N. Seperti itu. Baik, lanjut ke contoh soal, yaitu di sini terdapat waktu antar kedatangan pelanggan suatu toko dalam menit yang diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan rate 0,06. Nah, peluang seorang pelanggan mendatangi toko lebih dari 25 menit adalah, di sini terdapat tulisan bahwa soal ini sudah diketahui berdistribusi eksponensial. Kemudian kita juga tahu bahwa parameternya itu adalah delta yang berjumlah 0,06. Yang ditanya yaitu adalah peluang seorang pelanggan datang lebih dari 25 menit. Maka yang ditanya itu PX lebih dari 25. Nah, kita tahu bahwa rumus dari distribusi eksponensial itu adalah PX untuk X lebih besar dari X sama dengan E pangkat min delta kali X, maka PX lebih besar dari 25 sama dengan E pangkat min 0,06 dikalikan dengan 25. Hasilnya itu adalah E pangkat min 1,5 dan didapat hasil akhirnya adalah 0,223. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya, yaitu jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang bahwa paling sedikit salah satu dadunya bermata 4 atau jumlah bata dadunya itu adalah 7. Di sini kita tahu ada dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan, maka ada dua kemungkinan, yaitu ada paling sedikit satu dadu bermata 4, yaitu untuk A, dan untuk B-nya itu adalah jumlah mata dadunya harus sama dengan 7. Nah, kita di sini menggunakan rumus peluang gabungan dari dua kejadian. Di sini karena ada dua kejadian, yaitu A dan B. Maka didapat rumusnya adalah P A iris B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA gabung B. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus cari tahu dulu peluang A-nya, yaitu paling sedikit satu dadu itu bermata 4. Nah, jadi kita masuk ke dadu pertama itu, kita di sini dapat berapa kemungkinan? Ada 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Karena ada 6 kemungkinan yang bermata dadu 4. Nah, kemudian kita lanjut ke mata dadu yang kedua, itu ada 1,4, 2,4, 3,4, 5,4, dan 6,4. Ada 5 kemungkinan. Kenapa kita tidak menuliskan 4,4 juga? Karena tidak diperbolehkan dalam dua kejadian terjadi dua kemungkinan. Seperti itu. Maka didapat hasilnya PA sama dengan 6 ditambah 5 per 36. Hasilnya 11 per 36. Kita lanjut lagi mencari peluang B-nya atau yang berjumlah mata dadu 7. Nah, kita bisa ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 6,1. Semua mata dadu ini akan berjumlah 7, yaitu terdapat 6 pasangan. Maka PB itu sama dengan 6 per 36. Maka kita bisa lihat dari PA iris B yaitu 4 sama 3,4 didapatnya 2 per 36. Dan untuk PA iris B itu kita tinggal keluarin aja yaitu 11 per 36 ditambahkan 6 per 36 dikurangi 2 per 36. Hasilnya 15 per 36.
Oke, kita next ke contoh berikutnya, yaitu diberikan percobaan acak pelemparan sebuah koin seimbang secara berulang. Tentukan peluang mendapat lebih dari 4 muka gambar dalam 10 pelemparan. Sertakan penjelasan mengenai distribusi apa yang digunakan untuk menentukan peluang tersebut. Nah, kita tahu di sini ada dua kemungkinan, 4 muka gambar dalam 10 pelemparan. Jadi di sini kita menggunakan distribusi binomial, di mana rumusnya sendiri itu adalah PX sama dengan K, yaitu kombinasi N K, permutasi K untuk 1 dikurangi P pangkat N min K. Diketahui N-nya itu adalah 10, yaitu banyaknya pelemparan. Kemudian P-nya itu adalah 0,5, yaitu probabilitas gambar. Nah, ditanyanya itu adalah peluang yang mendapatkan lebih dari 4 muka gambar. Jadi ditanyanya itu PX lebih dari 4. Maka rumusnya sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari atau sama dengan 4. Maka hasilnya dari sigma 4 untuk X sama dengan 0, 10X dikalikan dengan 0,5 pangkat 10, didapat hasilnya adalah 0,0098 ditambah 0,00977 ditambah 0,0439 ditambah 0,1172 ditambah 0,2051 sama dengan 0,37695. Nah, jadi untuk P, X lebih besar dari 4 itu 1 dikurangi dengan 0,37695. Maka didapat hasilnya 0,623. Jadi peluang untuk mendapatkan lebih dari 4 muka gambar yaitu 0,623. Baik, kita lanjut lagi. Waktu antara kedatangan dua pelanggan di sebuah loket pelayanan, pelanggan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu 10 menit. Nah, berapa peluang bahwa pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 5 menit? Jadi kita tahu di sini T-nya itu sama dengan 5, yaitu waktu maksimum yang ditanyakan. Kemudian dengan parameter itu 1 per mean, yaitu sama dengan 1/10 dan sama dengan 0,1. Di sini distribusi eksponensial memiliki fungsi distribusi kumulatif atau CDF sebagai berikut. PT lebih kecil atau sama dengan T sama dengan 1 dikurangin E pangkat min delta T. Jadi kita hitung probabilitas ya untuk PT lebih kecil atau sama dengan 5 sama dengan 1 dikurangi 2,718 dipangkatkan dengan 0,1 dikali 5. Maka hasilnya 0,393 didapat peluang bahwa pelanggan berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 5 menit sekitar 0,393. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Terdapat seorang distributor mengirimkan pesanan buah-buahan ke 3 box yang berbeda, yaitu ada B1, B2, dan B3. Nah, di dalam B1 ini berisi 25 kg alpukat, dalam B2 sendiri berisi 15 kg pir, dan B3 ini berisi 10 kg stroberi. Diketahui bahwa B1 itu terdapat 4% buah yang busuk. Kemudian di B2 itu terdapat 1% buah yang busuk dan di B3 itu ada 2% buah yang busuk. Pada saat pesanan diterima, pemilik toko melakukan pengecekan kualitas buah secara acak. Nah, jadi peluang dia mendapatkan 1 kg buah yang busuk itu gimana dan berapa? Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kita ketahuin bahwa B1 itu terdapat 25 kg alpukat dengan 4% yang busuk. Kemudian ada B2 dengan 15 kg pir, 1% busuk. Dan juga B3-nya itu ada 10 kg stroberi dengan 2% busuk.
Maka total buahnya yaitu 25 ditambah 15 ditambah 10 terdapat 50 kilogram buah di situ. Dan ditanya itu mendapatkan peluangnya mendapatkan 1 kilogram buah busuk secara acak. Yang kita harus cari tahu dulu adalah untuk B1-nya, kita cari dulu. Karena ini tadi ada 25 kilo, maka 25 per jumlah total 10 buah yaitu 50 kilogram sama dengan 0,5 dengan busuk 4% atau 0,04. Kemudian kita lanjut ke B2-nya tadi ada 15 kilogram dibagi dengan jumlah total buahnya yaitu 50, maka hasilnya 0,3 dengan busuknya itu 1% atau sama dengan 0,01. Dilanjut lagi dengan B3 yaitu 10 kilogram stroberi dibagi dengan jumlah total buah yaitu 50, didapat hasilnya itu adalah 0,2 dengan busuk tadi terdapat 2% atau 0,02. Nah, maka rumus peluang totalnya atau P busuk itu sama dengan sigma PBI dikalikan dengan P busuk dari BI. Kemudian kita jumlahkan sama dengan PB1 dikali P busuk B1 ditambah PB2 dikali P busuk B2 sampai dengan PB3. Didapat lagi hasilnya yaitu sama dengan 0,05 dikalikan dengan 0,04 ditambah dengan 0,03 dikalikan 0,1 dan ditambah lagi dengan 0,2 dikalikan dengan 0,02. Maka didapat hasilnya 0,02 ditambah 0,003 ditambah 0,004. Hasil akhirnya itu adalah 0,027. Jadi, peluang untuk mendapatkan 1 kilogram buah busuk secara acak yaitu sekitar 0,027. Oke, kita next. Seorang pemain basket memiliki peluang 0,6 untuk keberhasilan melakukan lemparan bebas pada setiap percobaan. Ia terus melakukan lemparan hingga berhasil mencetak 5 kali lemparan bebas. Nah, distribusi binomial negatif, berapa peluang bahwa ia melakukan total 8 lemparan hingga berhasil mencetak 5 kali? Kita tahu di sini X-nya itu adalah 8, yaitu total lemparan yang dilakukannya. Kemudian K-nya itu sama dengan 5, yaitu jumlah dari keberhasilannya. Dan P-nya itu adalah 0,6, yaitu peluang berhasilnya dalam satu percobaan. Maka untuk rumus binomial negatifnya sendiri adalah BX sama dengan X min 1 K min 1 dikali P pangkat K dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat X min K. Jadi kita bisa hitung probabilitasnya, tinggal kita masukkan saja X dan K-nya dan juga P ke dalam rumus. Didapat BX sama dengan 8 dikurangin 1, 5 dikurangin 1 dikalikan 0,6 dipangkatkan 5, dikalikan lagi dengan 1 dikurangi 0,6 dipangkatkan 8 dikurang 5. Didapat hasilnya yaitu 74 dikali 0,6 pangkat 5 dikali lagi dengan 0,4 pangkat 3, hasil akhirnya adalah 0,174. Nah, jadi peluang bahwa pemain basket tersebut melakukan 8 lemparan hingga berhasil mencetak 5 kali lemparan bebas adalah sekitar 0,174 atau 17,4%. Kita lanjut lagi. Diketahui waktu bola lampu merek A berdistribusi eksponensial. Jadi misalkan rata-rata waktu hidup bola tersebut adalah 5 tahun, jika X merupakan variabel acak yang menyatakan waktu hidup bola lampu merek A, maka nilai variansinya adalah, kita tahu di soal ini berdistribusi eksponensial, dan rata-ratanya itu adalah 5 tahun. Rata-rata hidup ataupun mu-nya itu adalah 5 tahun. Ditanyakan itu adalah variansinya. Maka kita bisa pakai rumus variansi dari distribusi eksponensial. Yaitu var X sama dengan 1 per delta pangkat 2.
dengan mean 1/delta, maka delta didapat 1/mu atau sama dengan 1/5. Maka kita bisa kerjakan variansi X sama dengan 1/1/5 sama dengan 1/1/25. Didapat hasilnya itu adalah 25. Seperti itu. Jadi nilai variansinya adalah 25. Oke, kita next lagi. Misalkan suatu variabel acak X berdistribusi gamma dengan parameter yaitu alfa adalah 7 dan betanya adalah 4. Nilai variansi dari X-nya adalah diketahui di sini tertulis bahwa soal ini mengandung distribusi gamma dengan parameter alfanya itu 7 dan betanya 4. Yang ditanya itu variansi dari X ya. Maka kita bisa menggunakan variansi X dari distribusi gamma yaitu alfa dikalikan beta pangkat 2. Kita tinggal masukkan dari nilai yang ada. Hasilnya 7 dikalikan 4 di pangkat 2 sama dengan 7 dikali 16 yaitu 112. Jadi nilai variansi dari X yaitu adalah 112. Oke, kita next. Di suatu universitas memberikan fasilitas bus antar jemput mahasiswanya, seorang mahasiswa menunggu bus tersebut di suatu titik penjemputan. Jika waktu menunggu bus antar jemput mahasiswa tersebut diasumsikan berdistribusi seragam, pada interval waktu 0,45 dalam waktu satuan menit, maka peluang dia menunggu datangnya bus antara 10 sampai 15 menit adalah. Nah, kita tahu berdistribusi waktu tunggu mengikuti distribusi seragam kontinu pada interval 0,45 menit. Untuk distribusi uniform kontinu, yaitu fungsi densitas probabilitasnya adalah fx sama dengan 1/b min A. Untuk A atau X yaitu lebih besar atau sama dengan A dan X lebih kecil atau sama dengan B. Dengan A-nya sendiri itu 0, kemudian B-nya itu adalah 45, maka fx sama dengan 1/45. Kita dapat peluang X lebih besar atau sama dengan 10 dan X lebih kecil atau sama dengan 15 sama dengan integral dari 10 sampai dengan 15 dikalikan dengan 1/45 dx didapat hasilnya 1/45 dikalikan dengan 15 dikurangi 10 didapat lagi hasilnya 5/45 dan hasil akhirnya adalah 1/9 atau 0,111. Jadi peluangnya itu adalah sekitar 0,111. Oke, kita next. Sebuah restoran rata-rata mendapat 2 keluhan pelanggan per hari. Nah, berapakah peluang hari ini tidak ada keluhan sama sekali? Kita ketahui bahwa parameternya yaitu delta sama dengan 2 dan X-nya itu sama dengan 0. Karena peluang tidak ada keluhan, maka tidak ada yang dicari, yaitu PX sama dengan 0. Kita jawab dengan menggunakan rumus kosong, yaitu PX sama dengan 0, maka sama dengan E dipangkatkan dengan parameternya, yaitu E pangkat min 2. Hasilnya adalah 0,1353. Oke, kita next ke soal berikutnya, yaitu terdapat peluang seorang siswa lulus ujian matematika adalah 0,6 setiap ujian. Nah, jadi berapa peluang dia gagal ujian satu kali sebelum akhirnya lulus untuk pertama kalinya? Kita ketahui bahwa peluangnya itu adalah 0,6. Kemudian X ya, atau yang kita carinya itu adalah 1. Jadi PX sama dengan satunya itu berapa? Kita masukkan rumus ya, yaitu PX sama dengan X sama dengan 1 dikurangin P pangkat X dikalikan dengan P.
maka didapat 1 dikurangin 0,6 dikalikan 1. Karena X-nya adalah 1, kemudian dikalikan dengan 0,6, yaitu peluangnya sendiri. Nah, habis itu 1, dikurang 0,6 hasilnya 0,4, dipangkatkan 1, dikalikan lagi dengan 0,6, hasilnya adalah 0,24. Oke, kita next. Di sini rata-rata waktu antar kerusakan mesin adalah 5 jam. Berapakah peluang mesin akan bertahan lebih dari 4 jam tanpa kerusakan? Kita tahu di sini rata-rata kerusakannya itu adalah 5, yaitu meannya sama dengan 5, maka kita masukkan ke rumus delta sama dengan 1/5 atau sama dengan 0,2. Kemudian X-nya, yaitu yang kita cari adalah 4. Jadi yang ditanya adalah peluang X lebih dari 4. Kita masukkan rumus PX lebih dari X atau sama dengan E pangkat min delta X. Lalu PX lebih besar dari 4 sama dengan E pangkat min 0,2. Karena parameternya yaitu 0,2. Kemudian dikalikan dengan X yaitu 4. Hasilnya adalah E pangkat min 0,8 dan hasil akhirnya adalah 0,4493. Kemudian di sini terdapat suatu mesin menghasilkan rata-rata 3 cacat per 10 meter kain. Nah, berapa peluang bahwa dalam 10 meter kain ditemukan tepat 2 yang cacat? Kita tahu di sini parameternya yaitu 3 dengan K-nya sama dengan 2, yaitu yang kita cari 2 cacat. Nah, jadi yang ditanyakan adalah PX sama dengan 2. Kita jawab dengan menggunakan rumus PX sama dengan K sama dengan E pangkat min delta dikalikan dengan delta pangkat K per K sama dengan PX sama dengan 2 dikalikan dengan E pangkat min 3 dikalikan 3 pangkat 2 per 2, yaitu sama dengan 0,0498 dikalikan dengan 9 per 2. Hasilnya adalah 0,0482 per 2 dan didapat hasil akhir yaitu 0,2241. Kita lanjut. Di sini terdapat seorang telemarketer menelepon orang secara acak dengan peluang 0,25 bahwa satu orang akan membeli produknya. Nah, jadi berapakah peluang dia menerima 3 penolakan pertama sebelum berhasil menjual? Kita tahu peluangnya di sini dari soal adalah 0,25 dan X atau yang kita cari itu adalah 3 penolakan, maka ditanyanya itu adalah PX sama dengan 3. Kita gunakan dengan rumus distribusi geometri, yaitu PX sama dengan X sama dengan 1 min P pangkat X dikalikan dengan P. Jadi untuk X sama dengan 3, hasilnya sama dengan 1 dikurangin 0,25, yaitu peluangnya sendiri, dikalikan dengan X, yaitu yang kita cari adalah 3, kemudian dikalikan lagi dengan 0,25. Hasilnya 0,75 pangkat 3 dikalikan dengan 0,25, dengan hasil akhir yaitu 0,1055. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu ada seorang teknisi memantau kerusakan lampu jalan di sebuah kota. Berdasarkan data, rata-rata waktu antar kerusakan lampu jalan adalah 20 hari. Nah, berapakah peluang bahwa lampu jalan berikutnya akan rusak dalam waktu kurang dari 15 hari? Nah, kita ketahui bahwa delta sama dengan 1/mean atau 1/20. 20-nya dari mana? Kita lihat dari soal. Nah, hasilnya adalah 0,05. Kemudian kita tahu X ya, atau yang kita cari adalah 15 hari peluangnya.
dengan delta tadi atau parameternya 0,05, maka kita bisa tahu yang ditanyakan adalah Px kurang dari 15. Kita gunakan distribusi kumulatif eksponensial, yaitu dengan rumus Px lebih kecil dari X sama dengan 1 dikurang E pangkat min delta per dikalikan dengan X. Maka Px lebih kecil dari 15 sama dengan 1 min E pangkat 0,05 dikalikan dengan 15. Yaitu yang kita cari X ya. Kemudian sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,75 setara dengan 1 dikurangin 0,4724. Hasilnya sama dengan 0,5276. Jadi peluang lampu jalan yang akan rusak dalam waktu kurang dari 15 menit diperkirakan 0,5276. Oke, di sini lanjut diberikan dua buah variabel acak X dan Y berdistribusi identik. Jika EX sama dengan mu, maka EX ditambah 2Y adalah, kita tahu bahwa dua variabel acak X dan Y yang ada di soal ini merupakan distribusi yang identik. Maka kita tahu bahwa nilai harapan atau EX itu juga mu. Yang ditanyakan adalah nilai EX ditambah 2Y. Kita gunakan sifat linear dari ekspektasi, yaitu E, AX ditambah BY sama dengan A dikalikan EX ditambah dengan B dikalikan EY. Jadi, E X plus 2Y sama dengan EX ditambahkan 2 dikali EY. Karena EX itu sama dengan mu, maka EY-nya juga sama dengan mu. Karena sama-sama identik. Jadi untuk EX plus 2Y, hasilnya mu ditambah 2 mu. Dengan hasil akhir adalah 3 mu. Oke, kita lanjut. Banyaknya kecelakaan per minggu dalam suatu kota diasumsikan berdistribusi kosong dengan parameter 5. Peluang terjadinya 3 kecelakaan pada minggu depan adalah, kita tahu parameternya adalah 5. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang terjadinya 3 kecelakaan pada minggu depan. Jadi X-nya itu 3. Jadi yang ditanyakan adalah PX sama dengan 3 itu berapa? Kita gunakan rumus kosong, yaitu PX sama dengan K sama dengan E dipangkatkan min parameter dikalikan dengan parameter dikalikan pangkat K per K. Oke, habis itu PX sama dengan 3, hasilnya sama dengan. Oke, kita lanjut. Kita bisa jawab dengan distribusi kosong, yaitu dengan rumus Px sama dengan K sama dengan E pangkat min parameter dikalikan dengan parameter pangkat K per K faktorial, yaitu untuk Px sama dengan 3-nya, yaitu X pangkat min 5 dikalikan dengan 5 pangkat min 3 per 3 faktorial didapat E pangkat min 5 dikalikan 125 per 6 sama dengan 0,0674 dikalikan dengan 125 per 6 atau setara dengan 0,8425 per 6 dan juga setara dengan 0,1404. Kita next. Contoh yang terakhir yaitu
Dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri, seseorang harus mengikuti SBMPTN yang berisikan tes TPA dan juga TPS. Nah, diketahui peluang seseorang lulus TPA dan TPS berturut-turut adalah 0,5 dan 0,9. Jika peluang seseorang lulus keduanya adalah 0,17, tentukan peluang peserta tersebut lulus TPA tetapi tidak lulus TPS. Kita ketahui bahwa peluang TPA-nya adalah 0,5, kemudian untuk peluang TPS-nya adalah 0,9, maka untuk peluang TPA digabung dengan TPS itu adalah 0,17. Yang ditanyakan adalah peluang TPA diiriskan dengan yang tidak lulus TPS. Tinggal kita masukkan saja nilai yang tadi ada, yaitu PTPA iris TPS pangkat sama dengan 0,5 dikurangin 0,17. Hasilnya adalah 0,33. Seperti itu. Itu yang pertama wajib menentukan vaksin. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.